Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah, saya akan mengajak teman-teman melakukan dua hal. Yang pertama, kita akan bertawassul dan kita juga akan berziarah dari sini, dari tempat kita masing-masing, akan membaca doa ziarah dari tempat kita berada kepada sahibul magam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Enaknya ziarah dulu atau kita tawasul dulu? Baik. Saudaraku sekalian, tawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu ada berdoa kepada. Berdoa artinya meminta kepada. Itu tidak boleh meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi berdoa di. Nah, kalau berdoa dimanapun saja tempatnya, kita disunnahkan, dianjurkan untuk berdoa. Kemudian ada berdoa dengan. Berdoa dengan artinya adalah berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini berada di tempat mulia, di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah satu dari wali min auliyaillah. Semoga dengan keberkahan beliau, doa-doa kita diijabah Allah SWT. Selain daripada beliau yang kita sekarang sedang berada di makamnya, kita juga akan bertawasul dengan Nabi Muhammad yang sekarang kita sedang berada di bulannya. Silahkan yang ada air, boleh dibuka airnya. Kita mau baca doa bersama-sama. Yang gak ada air, gak usah ngambil air tetangganya. Kita akan berdoa bersama-sama, bertawasul, meminta kepada Allah dengan keberkahan orang-orang mulia. Doa-doa kita dijabah Allah SWT. Tawasulnya dengan Nabi Muhammad, dengan segenap sahabat Nabi Muhammad, terutamanya natawassal bil hubabah, kita bertawasul dengan Sayyidah Khadijah, istri baginda kita Nabi besar Muhammad, wal batulil mustatabah, dan juga Sayyidah Fatimatuz Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa dakwah mujabah, semoga dengan keberkahan mereka semuanya doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya yassarallah ma ta'assar, Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Amin. Saya yakin yang hadir di tempat ini banyak yang sedang berada dalam kesulitan. Semoga dengan keberkahan orang-orang mulia, kesulitanmu diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya bukan urusan seberapa besar masalahmu, seberapa besar kesulitanmu, akan tetapi masalahnya adalah apakah Allah hendak memberikan kemudahan padamu atau tidak. Nah, ini yang kita mau minta kepada Allah. Dengan keberkahan Nabi, dengan keberkahan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim, semoga segenap kesulitan-kesulitanmu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana yu'tir raghaib, semoga segenap hajat-hajatmu diijabah Allah. Yang sudah masuk umurnya belum dapat jodoh, segera diberi kemudahan Allah.
segera berjumpa dengan jodohnya yang soleh, yang bawa kebaikan dunia dan akhirat. Yang udah nikah belum ada anak, pengen punya anak, semoga Allah mudahkan. Yang sudah ada anak, semoga semua anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah, bawa kebaikan, bawa kebahagiaan bagi orang tuanya, dunia hingga akhirat insyaallah. Yang lagi sakit mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Fa'asa yubri dimami, semoga segenap dosa-dosanya diampuni Allah. Kullahum yaqduna daini, semoga segenap hutangnya, yang pada punya hutang mudah-mudahan dikasih kemudahan dapat melunasi hutangnya. Fa'asa yuslih iwaji, yang hadir di tempat ini semoga semuanya dikaruniai jalan yang lurus, akhlak yang lurus, iman yang lurus, akidah yang lurus, istiqomah di jalan Allah semuanya insyaallah. Rabbistur lil qabih, semoga Allah tutup aib-aib kita. Tuma'amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis insyaallah. Baca tawasulnya bersama-sama, boleh diiringi dengan rebana. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Sama-sama. Natawassal bil hubaba
فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى النبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك بالصفيح السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي المقدم والعمود يدعو الرحمن بابا نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى النبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة فاتحة بالقبول وتوامي كل سول وأن الله يقضي لنا جميع الحاجات. Silahkan masing-masing sebutkan hajat-hajatnya. يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نيات صالحات جامعات شاملات لحضرة النبي. الفاتحة. Amin. Sekarang kita kembali berdiri. Kita akan berziarah bersama-sama dari tempat kita berdiri. Semoga kumpulnya kita bersama di tempat ini kelak di hari akhirat menjadi saksi bahwa kita pernah bersama-sama berziarah ke makam wali min auliyaillah, ke makam orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, sehingga kelak di hari akhirat semua dari kita dan keluarga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan dapat berada dalam barisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan hari ini dapat berziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Besok-besok dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dalam ibadah haji maupun ibadah umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salamullah ya sada minar rahman yaushakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum fa'ahbuna wa'atuna atayakum hadayakum fala khayyabtum dhanni فحاشاكم وحاشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سنهضى سنعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله
ترعاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ مولانا ملك إبراهيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل الله أحد والمعوذتين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء الكون أجمعين. ونخصوصا على سيد المهاجرين الله محمد بن عيسى فكي المقدم محمد بن علي بألوي سيد الحباب عبد الرحمن السقاف سيد الحباب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب راتب الحباب عبد الله بن ألوى الحداد وأحمد بن زين الحبشي وعلي مد الحبشي ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى أرواح أربات الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين. ونخصوصا إلى روح سيدنا الشيخ مولانا ملك إبراهيم ثم إلى أرواح الأولياء التسعة para wali songo الذين نشروا الدين في بلاد الإندونيسية ثم إلى أرواح جميع علماء الله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ثم خصوصا إلى روح الحبيب أبو بكر أسقاف Gresik وإلى روح الحبيب حسن بن أحمد باهرون ثم إلى روح بابا خديجة بنت الحبيب محمد الهندوان ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحدار إلى روح بابا مريم ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس والباتن ثم إلى روح الحبيب صالح الحميد تنقل ثم إلى أرواح جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح أمي نور بنت مضار أسقاف ثم إلى أرواحنا وأرواحكم يا حاضرين. Silahkan sebutkan arwah keluarga masing-masing. أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمة الشاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أن الله يقبل هذه الزيارة ويعجل لنا بالإشارة وتمام البشارة. أن الله يقبل هذه الزيارة ويعجل لنا بالإشارة وتمام البشارة. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يفتح علينا فتوى العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari pengurus Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia dari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ke-624 tahun. Juga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini, kita doakan semoga semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat ganda. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap aparat pemerintahan, segenap khubabah, segenap syarifah, segenap bunyai pimpinan pondok pesantren, juga segenap ibu-ibu pimpinan majelis-majelis ta'lim, para ustazah yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang datang dari semalam maupun yang datang dari subuh ataupun yang baru datang, semuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada dulu seorang sahabat namanya Harithah. Nabi itu dulu kalau bermalam di satu tempat, para sahabat di Madinah, ya, udah di Madinah, para sahabat membuat daftar atau jadwal ronda, jadwal jaga rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi ada di rumah, kalau malam tuh rumahnya dijaga beberapa orang sahabat, karena khawatir takut ada orang-orang jahat yang mau berbuat sesuatu hal menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi berperang juga gitu. Salah satu dari tugasnya para sahabat itu adalah menjaga tenda ataupun tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sana. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu ya'simuka minan nas.
Sesungguhnya Allah menjagamu, selalu menjagamu. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, kalau menjaga dalam bahasa Arabnya itu asma yasim, kalau pakai fi'il mudhari, ini yang belajar nahwu rada lamaan faham yang saya sampaikan. Fi'il mudhari itu faidatul istimrar. Artinya selalu, punya arti sedang. Dan kalau untuk tafsir Al-Qur'an, kalau dinisbatkan kepada Allah, itu punya faidah istimrar, berketerusan. Seperti firman Allah, innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, pakai fi'il mudhari. Itu punya faidah istimrar, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah menjagamu selalu dari kejahatan manusia. Siapapun gak bisa mencelakakanmu wahai Nabi Muhammad, karena Allah langsung yang memberikan penjagaan kepadamu. Nabi begitu turun firman tersebut, Nabi Muhammad bilang, tolong kumpulkan sahabat-sahabat yang biasa punya tugas ronda, punya tugas jaga malam di rumah ataupun di tenda Nabi Muhammad saat beliau berperang. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang biasa tugas ronda. Saya nggak tahu, mungkin 60 orang, mungkin 100 orang, bergantian kan? Setiap malam berapa orang, tiap malam berapa orang. Nabi sampaikan kepada mereka semuanya, alhamdulillah, terima kasih atas penjagaan kalian selama ini. Terima kasih kalian telah berkenan untuk menjaga saya, meronda saya selama ini. Dan Allah pada hari ini menurunkan kepada saya firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'simuka minan nas. Allah langsung yang menjagamu wahai Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Jadi kata Nabi Muhammad, mulai nanti malam kalian semua saya bebas tugaskan. Dah tidur masing-masing di rumah istri, di rumah orang tua bagi yang belum menikah. Gak usah repot-repot jagain saya, Allah sendiri yang menjaga saya. Gak apa-apa kok kami Rasul kalau tetap jaga juga, gak usah kata Nabi. Gak usah, biarkan saya dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dah tuh, mulai malam hari itu gak ada lagi sahabat jagain rumah Nabi kecuali satu orang, namanya Harithah. Sepanjang malam dia berjaga di depan pintu rumah Nabi. Dari mulai malam pertama, kemarin-kemarin gilir-giliran, mulai Nabi Muhammad bilang seperti itu dia sendirian. Besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, tanpa Nabi Muhammad tahu. Ini hebatnya para sahabat. Melakukan sesuatu buat Nabi Muhammad, enggak harus Nabi Muhammad tahu. Karena teman-teman saudaraku sekalian, urusan dengan Nabi Muhammad itu urusan dengan Allah. Urusan kita berbuat baik itu adalah urusan antara kita dengan Allah. Andai kita berbuat baik kepada seseorang, orang yang gak tahu sekalipun, Allah Maha mengetahuinya. Tenang aja. Kalau nyumbang tuh gak usah namanya pengen disebut. Iya Bu. Kalau ada sumbangan datang keliling tuh kotak tuh. Kalau masukin duitnya 10.000, biasanya ditutup-tutupin pakai tangan. Tapi giliran masukinnya uang 100 ribuan kayak rada di, Masya Allah.
Kita nih seringnya kalau berbuat baik sama orang kepengen banget orangnya tahu. Harithah nggak begitu. Tiap malam jagain rumah Nabi Muhammad. Nabi nggak tahu. Di masa hidupnya Nabi, yang Nabi Muhammad tahu hanyalah apa yang beliau lihat dengan matanya, apa yang beliau dengar dengan telinganya, ataupun sesuatu hal yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berupa wahyu ataupun berupa ilham. Tapi sesudah wafatnya Nabi Muhammad nih, kayak sekarang nih, Nabi kita kan udah wafat. Saudara sekalian, Nabi tuh wafat justru menghalangkan keterbatasan beliau, menghilangkan segala keterbatasan beliau. Jadi sesudah Nabi Muhammad wafat, malah jauh lebih mudah bagi umat untuk terkoneksi, terhubung dengan Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. I'malu. Kita kan umatnya nih. Nabi Muhammad tuh kalau ada ayat qul dalam Al-Quran artinya perintah. Nabi Muhammad diminta untuk menyampaikan kepada umatnya yang saat itu ada dan umatnya yang kelak akan ada. Seperti kita nih zaman sekarang. Wa qul kata Allah, sampaikan wahyu dari Allah SWT. Ya amadu, wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, berbuat baiklah kalian. Fasayarallahu amalakum. Sungguhnya Allah akan mengetahui perbuatan kalian, wa rasuluh dan Nabi Muhammad. Nih kita hadir di majelis maulid semacam ini. Yang duduk di belakang, yang duduk kepanasan. Jangan kamu kira Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi tahu. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Amal perbuatan kalian Allah lihat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat. Nabi tahu. Kamu tadi malam sendirian pegang tasbih belum tidur baca sholawat. Sebelah kamu udah tidur, kamu sendirian belum tidur. Suami kamu sebelah nggak tahu, Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Itu sebabnya kenapa kita hadir majelis maulid, kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pernah mengatakan di masa beliau hidup, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi tahu, tiap umatnya ucap salam, Nabi Muhammad tahu, dan beliau menjawab salam tersebut. Mudah-mudahan nih di dunia kita kumpul-kumpul ucap salam bersama-sama kepada Nabi Muhammad. Di akhirat Allah kumpulkan kita di belakang barisan Nabi Muhammad. Di akhirat ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti jangan ada yang tercecer dari rombongan Nabi Muhammad. Kita dan seluruh keluarga kita insya. Sampai satu malam Nabi Muhammad hendak keluar rumah di malam hari. Beliau mau mendatangi hajatnya. Kaget lihat
ada orang nih jagain. Dilihat Harithah. Begitu Nabi Muhammad keluar rumah, Harithahnya langsung, "Lebek ya Rasulullah. Mau kemana nih Rasul? Apa hajatmu wahai Rasulullah? Biarkan saya ambilkan, ada perlu apa nih Rasul?" Katanya Nabi Muhammad, "Harithah, kamu kemarin waktu rapat, waktu saya kumpulin sahabat-sahabat ronda, kamu gak hadir ya?" "Hadir Rasul." "Oh, kamu dengar apa yang saya sampaikan waktu itu?" "Dengar Rasul." "Mulai waktu itu sudah tidak ada lagi jadwal ronda ya Rasulullah." "Betul," kata Nabi. "Jadi mengapa engkau ada di rumahku saat ini? Tidakkah sebaiknya kamu pulang dan menginap di rumahmu bersama dengan keluargamu?" Harithah nunduk kemudian berkata dengan malu-malu, "A'dzirni ya Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasulullah. Saya di sini bukan mau jaga engkau wahai Rasul. Dan apalah arti penjagaan saya sesudah Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjagamu? Gak ada artinya apa-apa Rasulullah. Nah, terus ngapain kamu ada di depan rumah saya sekarang ini? Rasul, izinkan saya berkhidmah kepadamu di malam hari wahai Rasul. Kalau siang gak pernah kebagian, yang bawain sendal udah ada, yang bagian datengin hajatmu udah ada, yang bagian mencatat ucapan-ucapanmu udah ada. Semua udah ada tugas-tugasnya masing-masing, gak pernah kebagian khidmah padamu wahai Rasulullah di saat siang hari. Izinkan saya berkhidmah padamu di malam hari. Kalau engkau ada keperluan apapun di saat engkau terbangun di waktu malam ya Rasulullah, izinkan saya untuk dapat mendatangkan hajatmu tersebut." Nabi terharu dengarnya. Terharu dengarnya. Pemuda, Harithah nih pemuda. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pemudi-pemudi umat Islam hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak dan terutama kita nih yang udah tua-tuaan gini. Tua sih belum ya, STW lah, setengah tua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan rasa cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad. Sebab cinta kepadanya menyelamatkan kita, sebab cinta kepadanya membahagiakan kita, sebab cinta kepadanya memuliakan kita umatnya. Nabi terharu, dan Nabi itu min sya'ni, salah satu dari kebiasaannya Nabi, keadaannya Nabi, kalau ada orang bikin baik sama Nabi, kalau ada seseorang berbuat kebaikan kepada Nabi, Nabi akan balas kebaikan tersebut, bahkan seringkali lebih besar daripada kebaikan orang kepada beliau. Jadi Nabi terharu, nih anak baik banget, sampai kepengen, sampai rela berjaga, nggak tidur semalaman hanya untuk barangkali Nabi Muhammad keluar rumah malam hari ini ada sesuatu yang ingin beliau lakukan. Mau ditemanikah, mau diambilkan sesuatu kah, mau dipanggilkan siapakah, kan kita nggak tahu. Nabi kemudian bertanya kepada Harithah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Jika memang demikian tujuanmu wahai Harithah, mintalah padaku sesuatu.
aku akan memohonkan kepada Allah agar Allah memberikannya kepadamu. Tuh kalau udah kayak gitu tuh itu level balasan paling tinggi, teman-teman. Kayak ditantangin sama Nabi, kamu mau apaan? Ayo. Begitu Nabi udah ngomong kayak begitu, itu udah pasti doanya Nabi mustajab, kita tahu. Karena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau berucap sesuatu wahyu dari Allah. Nabi kalau ngomong kayak begitu sama Harithah juga wahyu dari Allah. Artinya Allah yang sudah mewahyukan itu kepada Nabi Muhammad pasti akan juga mengijabah, mengabulkan apapun yang diminta oleh Harithah. Bu, Kak, Dek, nah, kok nggak dijawabin saya? Bu, Kak, Mbak, Dek, nah, kalau bayangkan kalau kamu yang jadi Harithah hari itu, terus ditanya sama Nabi Muhammad, kamu punya hajat apa? Sebut. Kamu mau minta apa? Sebut. Allah akan mengijabahnya untukmu, aku akan mendoakannya kepada Allah. Kira-kira hajat kamu tuh ada apa enggak ada? Sedikit apa banyak? Rasul tanah belakang rumah. Ya Rasulullah, suami saya biar setia. Ya Rasulullah, anak-anak biar pada baik-baik, biar pada nurut, kan begitu? Jangankan Nabi Muhammad yang bertanya, saya lagi cerita aja udah pada jawab amin tuh barusan. Tapi Harithah emang beda, teman-teman. Kita tuh sama para sahabat Nabi Muhammad yang kelas-kelas pemuda aja, yang umurnya udah jauh di bawah kita, itu levelnya jauh, nggak kekejar. Karena Harithah begitu ditanya sama Nabi Muhammad, idan salni ya Harithah, kalau gitu mintalah kepadaku sesuatu wahai Harithah. Harithah menjawab, ya Rasulullah, sesudah Allah menganugerahkan kepadaku iman Islam dan Allah mengizinkanku berjumpa denganmu, menjadi sahabatmu, demi Allah wahai Rasulullah, tak ada apapun lagi yang saya inginkan. Saya nggak punya hajat wahai Rasul. Saya nggak punya apapun lagi keinginan. Sudah berada di dalam surga sebelum surga nantinya. Gak ada, gak kepengen apa-apa. Harithah gak kepengen minta didoain jodoh, Harithah gak minta didoain biar sehat, Harithah gak minta ada hajatnya, Harithah gak minta dunia, Harithah gak minta duit, Harithah gak minta apapun. Gak ada yang dia minta. Sesudah Allah anugerahkan kepada saya iman Islam, dan Allah jadikan saya sebagai salah satu dari sahabatmu wahai Rasulullah, yang mata saya bisa memandang indah wajahmu, telinga saya bisa mendengar indah suaramu, tangan saya bisa mencium tanganmu, hidung saya bisa mencium wangimu. Tak ada lagi yang saya inginkan wahai Rasulullah. Gak pengen apa-apa wahai Rasul. Nabi berkeras, bersikukuh. Kata Nabi Muhammad, la ya Harithah salni. Enggak Harithah, kamu harus minta kepada saya sesuatu. Harus ya Rasulullah, harus wahai Harithah. Kalau gitu izinkan saya buat mikir dulu wahai Rasul. Takut mintanya salah-salah. Bu, takut doanya mintanya salah-salah. Karena kita nih kan urusan doa aja mesti diajarin loh.
mesti dipikirin. Kita nih kadang-kadang menginginkan sesuatu, begitu dikasih kita nyesel. Ada ibu-ibu dulu bilang sama saya, "Ustazah doain dong biar suami saya betah di rumah. Suami saya jarang banget di rumah Ustazah, saya kayak jadi istri yang tidak dianggap." Suami saya sangat jarang pulang ke rumah. Saya bilang, "Bu, apapun yang Allah kasih itu seringkali yang terbaik." "Oh, jangan gitu dong Ustazah, doain." "Doain nih." "Iya Ustazah doain. Biar suami betah di rumah." "Oh Ustazah." Fatihah. Saya doain tuh. Mungkin karena husnudzonnya dia. Berapa bulan kemudian dia bilang, "Ustazah, masalah nih Ustazah sekarang." "Kenapa gitu?" "Doa Ustazah mustajab. Suami saya di rumah mulu." "Ya Allah Ustazah, saya sampai gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana." Betapa sesuatu hal yang kita inginkan pada awalnya menjadi sesuatu yang kita sesali pada akhirnya. Kita gak tahu. Urusan doa pun tuh kita mesti diajarin. Urusan doa pun tuh mesti dipikirin. Harus ada takwa, harus ada iman dalam kita meminta. Sehingga di saat doa kita mustajab, doa kita diijabah Allah, kita gak nyesel karenanya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, doa, "Ya Allah kasih saya suami yang ganteng." Begitu dikasih sama Allah suami ganteng, dia bilang, "Ya Allah repot jaganya." Ya sudahlah ya. Jadi Harithah bilang, "Ya Rasulullah, kalau memang saya harus meminta, izinkan saya berpikir 3 hari wahai Rasulullah. Dan izinkan di sisa waktu ini juga saya tetap khidmah di malam hari kepadamu." Sehingga sekalian 3 hari kemudian Nabi Muhammad sengaja malam hari keluar dari rumah. Dilihat ada Harithah memang di sana karena memang berjaga tiap malam. "Harithah, lebih Rasul." "Sudah kamu pikirkan?" "Udah Rasul." "Apa yang kamu inginkan wahai Harithah untuk saya mintakan kepada Allah?" "Ya Rasulullah, saya udah pikirin 3 hari 3 malam. Apa yang harus saya mintakan kepadamu wahai Rasulullah? Saya tahu Rasul, ini adalah hajat terbesar saya. Ini adalah cita-cita tertinggi saya. Ini adalah sesuatu yang paling saya inginkan lebih daripada apapun wahai Rasulullah." "Apa itu wahai Harithah?" "Ya Rasulullah, uridu murafaqatak fil jannah." Aku ingin agar tetap dapat mendampingimu, menjadi temanmu, menjadi sahabatmu sampai surga. Aku ingin membersamaimu kapanpun hingga surga. Saudariku sekalian, ini cita-cita tertinggi yang diinginkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Semua orang, semua sahabat, kalau ditanya apa yang paling kau inginkan, gak lain gak bukan pengen bisa barengan sama Nabi Muhammad. Ingin membersamai baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu yang membuat mereka sesudah kewafatan Nabi Muhammad enggak pernah takut mati, bahkan menginginkan dan menanti-nanti kehadiran kematian kepada mereka. Sayyidina Abu Bakr Siddiq sesudah berbulan beliau sakit,
Hari di mana beliau meninggal dunia pada hari Senin waktu itu, pagi hari sebelum beliau meninggal dunia, habis subuh nanya sama Sayyidah Aisyah, berbaring tak berdaya di atas tempat tidur, ya binti ayyi yaumin hadza, nak hari apa hari ini? Aisyah menjawab, hadza yaumul itsnin ya walidi, ini adalah hari Senin ayah. Beliau senang banget, senyumnya lebar, matanya berbinar, senang banget. Sayyidah Aisyah balik tanya, ma'adhakaka ya walidi, apa yang membuatmu senyum ketawa begitu senangnya wahai ayahanda? Katanya ayahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, saya rasa ini adalah hari yang paling tepat untuk mempertemukanku dengan Nabi Muhammad. Saya rasa inilah harinya yang sudah saya tunggu-tunggu dari 2 tahun silam, sejak kewafatannya Nabi Muhammad. Saya rasa inilah harinya. Nabi meninggal hari Senin, Sayyidina Abu Bakar pun juga sama, meninggal pada hari Senin. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Bilal ibn Rabah alaihi ridwanullah. Sayyidina Bilal, saat beliau sakaratul maut, istrinya berteriak-teriak di sampingnya, wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal. Duh, kesiannya Bilal, kesiannya Bilal. Bilal mau meninggal, tuh kesiannya Bilal, kesiannya Bilal. Bilal dengar istrinya mengatakan seperti itu, Bilal menyaut, wa tarabah. Bukan alangkah susahnya Bilal, alangkah kesiannya Bilal. Akan tetapi alangkah bahagianya Bilal, wa tarabah. Saya lagi bersukacita nih sekarang, saya sedang berbahagia sekarang, kata Bilal. Ucapkanlah selamat kepada Bilal. Qadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok hari Bilal sudah dapat bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan semua hamba-hamba tercinta di sisi Allah adalah dapat bersama, bertemu, berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Bukan hanya para sahabat yang memang mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, bahkan para ulama-ulama, bahkan para tabi'in, tabi'in, sampai terus ke bawah-bawah generasi-generasi, sampai di zaman kita sekarang ini. Orang-orang soleh, orang-orang solehah, baik laki-laki maupun perempuan, harapan tertinggi mereka, cita-cita teragung mereka adalah dapat membersamai Nabi besar Muhammad, adalah ingin dapat bersama dengan Nabi besar Muhammad. Al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka pada zamannya, beliau ditanya oleh murid-muridnya, ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha. Wahai Imam, ceritakan kepada kami surga biar kami semangat untuk mengejar surga. Ceritakan kepada kami surga biar kami kepengen sama surga. Jadi kami semangat buat ibadahnya, kami semangat buat memperbaiki hidup, kami semangat buat meninggal dosa-dosa. Imam Rafi'i menjawab sembari tersenyum, beliau mengatakan, fiha Rasulullah.
Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Bu, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Dek, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Tidakkah itu cukup untuk membuatmu tertarik dengan surga? Di dalam surga ada Nabi Muhammadnya. Tidakkah kamu ingin untuk bisa masuk ke dalam surga? Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtuturar, mengatakan, Al-Jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya. Buat kepengen masuk surga tuh saya biasa-biasa aja sama sifat-sifatnya, kata Habib Ali. Di surga ada bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Habib Ali ngerasanya saya urusan sama perempuan biasa aja. Di surga ada makanan yang enak-enak. Saya sama makanan biasa-biasa aja. Di surga ada air-air sungai yang mengalir dari susu, dari khamr, maksudnya dari anggur ya. Kemudian lagi ada dari minuman-minuman yang manis-manis. Habib Ali ngerasa saya sama minuman-minuman nih di dunia aja saya biasa-biasa aja. Al-Jannah masaqani min wasfiha. Oh, di surga rumahnya bagus, indah-indah semuanya. Saya sama bangunan biasa-biasa aja. Adem, enak cuacanya. Saya sama cuaca biasa-biasa aja. Panas biasa aja, dingin biasa aja. Al-Jannah masaqani min wasfiha. Surga nggak ada sifat-sifatnya yang membuat saya tertarik. Tapi saya akan menjadi orang paling nomor 1 buat minta surga. Saya adalah orang yang paling sungguh-sungguh meminta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, masukkan saya ke dalam surga. Kenapa begitu, Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama, karena kekasih hatiku adanya di surga. Karena Nabi Muhammad adanya di surga. Karena Nabi Muhammad adanya di surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dulu ada sahabat lagi namanya Thauban. Tambah hari tambah kurus, tambah hari tambah pucat mukanya. Temen-temennya mau nanya, tiap kali nanya dijawabnya nggak apa-apa. Thauban, kamu sakit? Enggak. Tapi kok muka kamu pucat? Nggak apa-apa kok. Terus orang tanya semuanya dijawab nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi satu hari yang nanya adalah penyebab keadaannya Thauban seperti itu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi liatin Thauban terus panggil sama Nabi, Thauban ta'al. Udah di hadapan Nabi, Thauban nunduk aja. Ya Thauban, mali araka nahilal jism musfarral laun. Thauban, saya lihat kamu tambah hari tambah kurus, muka kamu tambah pucat. Kamu sakit Thauban? La ya Rasulullah. Enggak Rasul, saya enggak sakit. Kamu lagi ada kesulitan Thauban? Lagi enggak punya makan gitu misalnya?
cerita deh Thauban. Lah ya Rasulullah, enggak kok Rasul. Saya tidak dalam keadaan miskin yang membuat saya kesulitan makan gitu. Ada sih Rasul makanannya. Terus kenapa kamu tambah kurus gitu Thauban? Tambah pucet gitu kenapa? Jalannya sampai agak bungkuk gitu karena semakin kurus, makin kurus. Katanya Thauban, "I'dzirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul kalau saya enggak bisa cerita." Kata Nabi, ceritalah wahai Thauban. Amran ahammani ya Rasulullah. Ada beban pikiran yang menghantui saya, yang membebani saya, yang terus-terusan ada di pikiran saya, bikin saya enggak ketelan makanan, enggak mampu tertidur di waktu malam ataupun siang. Tiap kali mau tidur, kepikiran itu, hilang tidur saya Rasulullah, hilang kantuk saya. Tiap kali mau makan, datang ingatan itu, hilang selera makan saya nggak bisa makan, nggak bisa ketelan ya Rasulullah. Apa itu wahai Thauban? Ceritakan sama saya. Ya Rasulullah, saya lihat-liatin diri saya nih kan laki-laki yang cukup kuat. Saya Rasul kalau saya datang lapar tapi tidak memungkinkan buat makan, saya tahan lapar Rasulullah. Saya suruh puasa kuat dah saya Rasul. Ini mungkin sebagian dari kita nggak relate nih, nggak sama sama Thauban. Jam segini udah ngeliatin jam mulu. Kenapa gitu? Lapar. Desek-desekan pingsan. Kirain kenapa? Kirain kayak lagi datang hal, hatinya terlalu cinta menabi, terlalu ini gitu. Baca maulid pingsan. Ternyata karena belum sarapan. Saya adalah seseorang yang kuat wahai Rasulullah. Saya kalau disuruh nahan lapar saya kuat, suruh nahan haus saya kuat. Saya Rasulullah disuruh pergi medan peperangan saya kuat ya Rasulullah. Suruh ninggalin keluarga, berangkat bertahun-tahun gak ketemu, saya kuat wahai Rasulullah. Saya adalah seseorang yang kuat terhadap berbagai macam jenis ujian. Tapi ternyata ada satu hal yang saya gak kuat wahai Rasulullah. Saya baru tahu itu belakangan. Saya baru sadar itu belakangan. Apa itu Thauban? Ya Rasulullah, kalau datang kerinduan padamu di siang hari, tak mampu kutunggu malam berjumpa denganmu. Kalau datang kerinduan padamu di malam hari, tak mampu kutunggu siang berjumpa denganmu. Sepanjang waktu aku akan berada dalam keadaan gelisah. Sepanjang waktu aku akan mondar-mandir, gak ngerti mesti ngapain wahai Rasulullah. Hati saya ya Rasulullah tak mampu berpisah denganmu. Saya belakangan jadi mikir, ya Allah, di dunia mas seneng banget engkau begitu mudah kami temui. Tiap waktu sholat engkau mengimami kami sholat. Jadinya saya seneng banget Rasul. Tinggal nungguin aja di masjid 5 waktu sekurangnya kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Yang saya pikirin, kalau saya meninggal dunia wahai Rasul, yang saya pikirin di akhirat nanti wahai Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Thauban, engkau adalah Rasulullah sementara saya hanyalah seorang Thauban. Wahai Rasul, jikapun Allah menyelamatkan saya, kemudian saya dimasukkan ke dalam surganya, anta
Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, surgamu pastilah Firdausul A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Sementara saya yang hanyalah seorang Thauban, surga saya pastilah ada di bawah-bawah surgamu ya Rasulullah. Saya tahu surga walaupun dia di bawah, walaupun dia di surga yang paling rendah, ia berisi keindahan. Akan tetapi wahai Rasul, bukankah saya tahan terhadap segala kesenangan? Bukankah saya tahan terhadap segala jenis keindahan, kemewahan? Maka apalah artinya surga jika di dalamnya saya tak dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Apalah artinya surga jika saya di sana tak dapat bersama denganmu ya Rasulullah? Kenikmatan perempuan-perempuan, bidadari-bidadari, saya tahan sama urusan perempuan. Kenikmatan berupa makanan, minuman, saya tahan lapar, saya tahan haus. Apalah artinya kesenangan surga jika di dalamnya tidak dapat kesenangan, tidak terdapat kesenangan yang paling saya inginkan, kesenangan untuk dapat bersama denganmu ya Rasulullah. Kesenangan untuk dapat memandang wajahmu ya Rasulullah. Kesenangan untuk dapat mendengar suaramu wahai Rasul. Nabi terdiam. Perlahan air matanya menetes satu demi satu. Nabi tak mengerti ucapan macam apa yang dapat beliau sampaikan kepada seorang pecinta macam ini. Nabi tak tahu harus menjawab apa, tapi Allah tahu. Allah tahu. Sebab Allah selalu kagum dengan para pecinta. Allah selalu kagum dengan para pecinta. Untuk itulah Allah segera utuskan malaikat Jibril memberi jawaban kepada Thauban yang ada di hadapan Nabi Muhammad kala itu, sekaligus juga jawaban untuk Thauban yang berikutnya, sekaligus juga jawaban untuk Thauban sepanjang zaman, generasi demi generasi. Sebab umat Islam, selagi ada umat Islam, akan selalu ada hati yang mencintai Nabi Muhammad, yang puncak cita-citanya adalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad, yang harapan tertingginya adalah membersamai Nabi Muhammad, yang keinginan terbesarnya adalah agar matanya dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Akan selalu ada Thauban dalam setiap generasi dan zaman. Semoga saya, kamu, kita semua menjadi salah satunya. Allah turunkan malaikat Jibril memberi kabar gembira buat Thauban. Nabi terdiam karena diberi wahyu oleh malaikat Jibril. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad berkata, "Basyir ya Thauban, basyir ya Thauban." Kabar gembira untukmu wahai Thauban, kabar gembira untukmu wahai Thauban. Allah telah menurunkan baru saja untukku ayat yang Allah turunkan mengenai dirimu ini. Nabi kemudian membacakan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, meskipun ayatnya berbicara dengan bahasa taat, akan tetapi para mufassir, para ahli tafsir mengatakan ayat ini turun mengenai seorang pecinta. Karenanya para ahli tafsir mentafsirkan man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya didasari dengan cinta. Taatmu jika berdasar dengan cinta, jika dalam hatimu sepenuh cinta yang melahirkan ketaatan kepada Allah, yang melahirkan ketaatan kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, maka kamu wahai Thauban, cintamu kepada Allah dan Rasulnya, cintamu kepada Nabi Muhammad yang membuatmu kemudian mengerjakan ketaatan apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad, kamu jalani, kamu taati. Salatmu tidak pernah kamu tinggalkan, auratmu kamu tutup dengan baik. Yang jadi istri yang salehah, jadi anak berbakti kepada orang tua, yang jadi ibu mendidik anak-anaknya dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ibadah kita tidak tinggalkan, ketaatan pada Allah SWT kita jalani, dan hatimu penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, kelak kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dianugerahkan hadiah-hadiah terindah. Minan nabiyyin, kamu akan berkumpul dengan para nabi. Kamu akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Wahai Thauban, cintamu itu jika kemudian kamu iringi dengan ketaatan terhadap jalan yang telah digariskan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat nanti kamu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Minan nabiyyin was-siddiqin, berkumpul dengan para nabi yang lain, was-siddiqin, berkumpul dengan para wali. Kamu jika cintamu benar kepada Nabi Muhammad, kamu jika hatimu penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad, di akhirat nanti kamu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kamu akan berkumpul dengan para nabi-nabi yang lain. Kamu akan melihat, berjumpa dengan para wali. Kamu akan berjumpa dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kamu akan berjumpa dengan Habib Abu Bakar As-Segaf. Kamu akan berjumpa dengan para wali-walinya Allah SWT. Kamu akan berjumpa dengan para wali Songo. Kamu akan berjumpa dengan Habib Ali Habsyi. Kamu akan berjumpa dengan Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Kamu akan berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kamu akan berjumpa dengan Imamul Ghazali. Kamu akan berjumpa dengan a'immatil muslimin, dengan imam-imamnya umat Islam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Kamu akan berjumpa dengan wanita paling solehah, Sayyidah Fatimatuz Zahra. Kamu akan berjumpa dengan wanita paling mulia, Sayyidah Khadijatul Kubra. Kamu akan berjumpa dengan wanita paling alim, paling pintar, Sayyidah Aisyah Ridha. Kamu akan berjumpa dengan perempuan-perempuan salehah. Kamu akan berjumpa dengan ulama-ulama sepanjang zaman. Jika hatimu benar, jika cintamu benar, maka di hari Maulid, di hari haul semacam ini, yuk
kita liatin lagi. Adakah cinta di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad? Yuk periksa lagi. Apakah kelak kamu akan menjadi seseorang yang akan berkumpul dengan Nabi Muhammad, membersamai Nabi Muhammad? Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti Bu, enggak manfaat orang bawa harta. Jadi sewaktu hidup di dunia, jika kamu sampai meninggal dunia enggak pernah punya rumah, enggak apa-apa. Hidupnya selalu ngontrak, enggak apa-apa. Jika setiap berapa hari sekali kamu kebingungan karena token listrik habis, enggak apa-apa. Sebab di akhirat nanti la yanfa' mal, enggak bermanfaat orang datang bawa harta, enggak manfaat. La yanfa' mal wala banun. Andai sewaktu hidup di dunia kamu enggak sempat punya anak, kamu udah menikah tapi enggak pernah punya anak. Andai waktu hidup di dunia kamu belum pernah menikah misalnya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Menikah sunnah saudariku sekalian saya muliakan. Tapi andai takdir membuat kamu enggak pernah sempat menikah atau enggak pernah punya anak misalnya, enggak apa-apa. Enggak pernah punya pondok pesantren, enggak pernah punya anak didik, enggak apa-apa. Bahkan misalnya gitu kan, enggak pernah ada seseorang yang melayanimu, yang bernisbat kepadamu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yauma la yanfa' mal wala banun. Bahkan hari itu enggak terlalu bermanfaat ilmu. Hari itu yang manfaat illa man atallaha biqalbin salim. Ilmu yang membuat kamu tahu caranya beribadah tentu sangat bermanfaat saudaraku sekalian. Akan tapi andai kamu bukan orang alim yang mengetahui banyak ilmu, enggak apa-apa juga. Yang penting kamu bisa datang pada Allah bawa hati yang selamat. Guru saya bilang, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tahu cintanya buat siapa. Hati yang sehat akan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka yang manfaat di akhirat adalah ketika kamu menghadap Allah, kamu bawa hati penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu meninggal dunia bawa hati penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu pulang bawa hati penuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bu, enggak harus jadi sesiapa, enggak harus jadi orang besar-besar. Andai kamu hidup di dunia biasa-biasa aja, andai kamu hidup di dunia menjadi perempuan sederhana, enggak apa-apa. Yang penting cinta di dalam hatimu kepada Nabi Muhammad tidak sederhana. Jangan jadi orang yang fakir cinta. Jangan jadi orang yang miskin cinta kepada baginda Nabi. Sebab itulah bekal yang akan kamu bawa di saat kamu mati nanti. Umi saya, wanita sederhana, gak banyak hafal hadis Nabi Muhammad, gak banyak hafal surat-surat dalam Al-Quran. Umi saya wanita yang sederhana, tapi beberapa tahun sebelum kematian beliau, tak henti-henti beliau berkata kepada kami putra-putrinya, kalau doain Umi jangan doain Umi panjang umur ya. Kenapa gitu Umi? Soalnya Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad.
Kita suka jawabin, ya ampun Mi, ketemu sama Nabi tuh gak harus meninggal. Umi saya senyum-senyum aja. Kayak yang gak puas. Kalau hidup di dunia, andai pun dipertemukan dengan Nabi dalam mimpi, bangun udah gak ketemu lagi. Umi saya tiap datang bulan Rabiul Awal, Masya Allah, Masya Allah. Kayak yang kemarin-kemarin sakit, begitu masuk bulan Rabiul Awal hadir majelis maulid, sehat semuanya. Sampai di hari kemeninggalan beliau, malamnya beliau masih tahajud, antara maghrib dan isya masih di masjid untuk menghidupkan malam. Jam 2-an, jam 3-an beliau mulai berasa nafasnya pendek-pendek. Pagi hari beliau diminta buat pergi ke rumah sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Beliau bilang, tunggu Umi, belum duha. Umi saya masih wudhu, kemudian masih sholat duha. Habis itu pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit pun minta pulang, bilangin jangan dulu Demi, kan masih mau diperiksa-periksa. Beliau terus ngedrop. Beliau minta kalau gitu Umi wudhu lagi aja deh. Umi wudhu lagi, kemudian dibaringkan ke atas tempat tidur. Umi saya senyum, sesekali gigit bibir. Kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai dengan nafas beliau habis, lisannya terus-terusan memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Umi saya wanita sederhana, saya saksinya. Biasa-biasa aja. Sama seperti saya, seperti kamu. Tapi setiap datang bulan Rabiul Awal, hati saya bergemuruh rindu kepada baginda Nabi dan kepada umi saya. Karena setiap kali memandang wajah beliau di masa hidup beliau dulu, saya jadi teringat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pecinta, ketika kita memandang wajahnya akan mengingatkan kita kepada yang dia cintai. Umi saya, wanita yang sederhana tapi tidak sederhana cintanya kepada Nabi Muhammad. Umi saya wanita yang biasa-biasa saja, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad bukan cinta yang biasa. Kamu jadilah salah satunya. Besar harapan saya ketika saya lihat umi saya dengan kematian beliau yang indah semacam itu. Terus-terusan panggil Nabi Muhammad, ringan. Sakaratul mautnya enggak seperti sakaratul maut, ringan sekali. Tidak kehausan, tidak kepanasan, tidak kesakitan. Beliau hanya terus-terusan memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita tentang kematian umi saya berbesar hati bahwa masih besar peluang kita. Kita punya peluang yang sama besarnya untuk meninggal dunia dalam keadaan penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan siapa yang meninggal dunia bawa cinta kepada Nabi, dia bakalan selamat dalam kuburnya, bakalan seneng dalam alam barzahnya. Kenapa gitu? Sebab Nabi tak akan pernah menyia-nyiakan pecintanya. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Anta ma'aman ahbabta.
kamu siapapun saja dirimu akan dikumpulkan, akan digiring di akhirat bersama dengan yang kamu cintai. Dan siapa yang lebih menjanjikan kebersamaan dengannya daripada Nabi Muhammad? Bukankah ketika kamu karena cintamu kepada Nabi, kamu dikumpulkan bersama dengan Nabi, kamu dikumpulkan dengan seseorang yang memegang kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan selamat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, di bulan Rabiul Awal, mari lihat lagi dalam hatimu, sudah cukupkah bekal cinta untuk kamu bawa mati menghadap Allah Ta'ala? Di hari haul yang semacam ini, mari bertanya-tanya kepada hati, cukupkah bekal cintamu kepada baginda Nabi Muhammad untuk kamu bawa menuju kematianmu? Sebab Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak akan menjadi sedemikian besar kalau tidak karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Para wali enggak jadi wali kalau enggak karena cintanya kepada baginda Nabi. Percaya saya. Para sahabat enggak jadi besar kalau enggak karena cintanya kepada baginda Nabi. Para ulama enggak jadi besar kalau enggak karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad. Kamu juga begitu. Kamu gak akan jadi orang besar, gak akan jadi orang mulia, bahkan gak akan jadi orang selamat kalau gak karena cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita lihat-lihat lagi jalan cinta kita untuk juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan cintamu dan letakkanlah cinta di dalam hati kami ya Allah kepadamu dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang menyelamatkan kami ya Allah. Cinta yang memuliakan kami ya Allah. Cinta yang menjadikan kami pantas berkumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah. Cinta yang cukup untuk mempertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Lihatlah semua yang hadir ya Allah. Lihatlah pula semua yang mendengarkan kajian saya ya Allah, dimanapun saja mereka berada pada saat ini ya Allah. Jika kau lihat di dalam hati mereka semuanya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, tambahkanlah cintanya dengan pembuktian berupa taat kepadamu dan kepadanya ya Allah. Dan jika engkau lihat di dalam hati seseorang di antara kami belum terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, jangan berdirikan ia dari tempat ini kecuali sesudah engkau anugerahkan padanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan biarkan ia menyesal di akhirat nanti ya Allah. Jangan biarkan ia menyesal di akhirat nanti ya Allah. Di saat Nabi Muhammad digiring, di belakangnya ada orang-orang yang mencintai beliau. Jangan biarkan ia menyesal jika di hari itu tak ada dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohonkan hal yang sama untuk kedua orang tua kami. Kami memohonkan hal yang sama untuk suami kami. Kami memohonkan hal yang sama untuk anak-anak kami.
kami, untuk saudara-saudari kami, untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Taruhkan dalam hati kami semua rasa cinta yang cukup untuk membersamai Nabi Muhammad ya Allah. Rasa cinta yang cukup untuk mengumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rasa cinta yang cukup untuk membuat mata kami memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan siapapun di antara kami dari memandang dan bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan halangkan seorang pun di antara kami untuk mendengar suara Nabi Muhammad ya Allah. Saat berkata ummati, ummati, ummati. Saat berkata ana laha, ana laha. Saat berkata menjawab jawaban salam-salam kami ya Allah. Jangan halangkan hidung kami mencium wangi Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami semua untuk berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang tercecer ya Allah. Jangan ada yang tersesat ya Allah. Jangan ada yang terusir dari rombongan ya Allah. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Semuanya ya Allah pastikan berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Pastikan semuanya berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terusir ya Allah. Apabila ada di antara kami orang-orang yang dosanya membuat dia pantas terusir dari rombongan Nabi Muhammad. Apabila ada di antara kami orang-orang yang aib dan noda-noda yang telah tercatat dalam dirinya membuat dia tidak pantas untuk berada dalam rombongan Nabi Muhammad, kami mohon padamu dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan keberkahan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyakan kasih ampunan yang banyakan ya Allah. Yang dosanya besar-besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Bukankah engkau adalah zat yang maha dermawan? Dan bukankah kabarnya yang dermawan selalu memberi sesuai dengan kebutuhan? Karenanya ya Allah, yang butuh ampunan yang besar kasih ampunan yang besar ya Allah. Yang butuh ampunan yang banyak kasih padanya ampunan yang banyak ya Allah. Hingga semuanya pantas ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Hingga semuanya layak berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Hingga semuanya ada dalam rombongan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Padahal kami tidak pernah memintanya ya Allah. Engkau telah menjadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sebelum kami memintanya ya Allah. Terima kasih atas hal itu. Dan kami meminta ya Allah. Kami meminta ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai surga ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai surga ya Allah. Jangan pernah cabut hidayah iman Islam yang telah Engkau berikan dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan harapan kita, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diganjar kelak dengan pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Saya harap semuanya untuk tidak beranjak dulu dari tempat, biarkan saya